Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Tema kali ini adalah tentang operator. Operator, operator adalah dapat diartikan juga sebagai simbol yang digunakan dalam menulis atau pernyataan dalam bahasa pemrograman. Operator fungsinya adalah untuk melakukan operasi terhadap dua buah variabel atau lebih, dan operator ini dia mengikuti bermacam-macam prioritas yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Di dalam Java ada beberapa operator yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah operator penugasan. Operator penugasan di dalam Java dituliskan dengan menggunakan notasi sama dengan. Nah, operator penugasan ini fungsinya adalah untuk memberikan nilai terhadap suatu objek atau misalnya adalah variabel. Oke, kita bisa lihat contohnya di sini untuk operator penugasan. Kita lihat contohnya pada baris pertama integer x sama dengan 1. Oke, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya cara mendeklarasikan variabel. Kita lihat di sini integer x ini adalah fungsi untuk mendeklarasikan suatu variabel, di mana kita ketahui tipe datanya adalah integer, nama variabelnya x, kemudian sama dengan 1. Sama dengan di sini fungsinya adalah sebagai operator penugasan yang menugaskan atau memberikan nilai kepada variabel x. Nilai yang diberikan adalah 1. Kemudian kita juga bisa lihat di contoh yang kedua, ya. Kita lihat di sini double luas sama dengan 1,0, ya. Kita lihat di sini sebelumnya dideklarasikan terlebih dahulu ada sebuah variabel, nama variabelnya luas, tipe datanya double. Kemudian sama dengan di sini adalah operator penugasan, ya. Tugasnya untuk memberikan nilai kepada variabel luas. Nilai yang diberikan adalah 1,0. Nah, kemudian contoh yang ketiga, kita juga bisa memberikan nilai atau penugasan dengan menggunakan operasi atau ekspresi aritmatika. Contohnya, X sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 4, ya. X ini adalah sebuah variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya di baris pertama integer X, ya. X sudah dideklarasikan, jadi tidak perlu dideklarasikan ulang, cukup kita berikan nilainya. X sama dengan, sama dengan di sini adalah operator penugasan. Nilai yang diberikan adalah berupa ekspresi atau operasi aritmatika, di mana nilainya adalah 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 4. Baik, di sini ada tabel operator-operator aritmatika, ya. Operator aritmatika di sini digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematika atau aritmatika. Di sini ada beberapa operator yang sudah familiar, yang sudah kita kenali. Ada operator penambahan atau penjumlahan, kemudian ada operator pengurangan, ada operator perkalian, kemudian ada operator pembagian, dan juga ada modulus atau sisa bagi, ya. Kita lihat contohnya untuk operator penjumlahan. Kita lihat contohnya 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Kemudian contoh yang berikutnya yang kedua, operator pengulangan, 10 dikurang 7 hasilnya 3. Kemudian yang ketiga adalah operator perkalian. Kita lihat contohnya 8 dikali 2 hasilnya 16. Kemudian yang keempat ada operator pembagian. Kita lihat contohnya 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian kita lihat ada operator modulus di sini 25 modulus 3. Jadi hasil baginya sisa dari hasil pembagiannya adalah 1. Ya. Kemudian operator yang berikutnya ada operator penaikan dan penurunan. Operator ini biasa disebut dengan operator increment dan decrement. Untuk operator increment digunakan untuk menaikkan suatu nilai integer sebanyak satu satuan. Dan untuk operator decrement, ya, itu juga digunakan untuk menurunkan suatu nilai integer sebanyak satu satuan. Oke, di sini ada contohnya. Hitung plus, ya. Kemudian di sini kita lihat ada
tabelnya, tabel pembagian di mana operator increment ya kita bedakan lagi menjadi dua, ada pre-increment dan post increment ya. Kemudian untuk operator decrement juga ada pre-increment dan post decrement. Di sini perbedaannya kalian bisa lihat dari contoh tabel di sini. Kemudian operator yang berikutnya ada operator logika ya. Operator logika ini terdiri dari AND, OR ya. Kemudian ada exclusive OR, juga ada operator NOT ya. Di sini ada tabel struktur keputusannya ya. Untuk operasi AND dia akan bernilai true jika kedua buah variabel operannya bernilai true ya. Kemudian tabel yang kedua OR. Dia akan bernilai false jika dua-duanya bernilai false. Jika kedua buah variabelnya bernilai false, maka nilainya akan false ya. Sedangkan yang lainnya akan bernilai true ya. Kemudian untuk operator SOR ya, SOR dia akan bernilai true jika kedua buah variabelnya berbeda ya. Kalau kedua buah variabelnya sama-sama false, nilainya false. Kalau sama-sama true, nilainya pasti false juga ya. Kalau nilainya berbeda, yang A misalnya false, yang B nilainya true, maka dia baru nilainya true. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk not ini adalah kebalikan dari nilai variabel awal ya. Jika nilai variabel awalnya false, berarti not A sama dengan true. Begitu juga sebaliknya. Jika variabel A-nya bernilai true, maka not A sama dengan false. Kemudian ini ada operator shorthand ya. Di sini fungsinya kurang lebih sama seperti aritmatika, cuman perbedaannya di sini adalah untuk menuliskan atau menuliskan cepat untuk operasi yang ekuivalen dengan yang ditugaskan. Nah, kemudian di sini kita ada satu buah praktikum di mana kita diminta untuk membuat sebuah program kasir sederhana. Praktikum ini adalah lanjutan dari studi kasus kita sebelumnya ya. Di sini kita lihat ada sebuah output program yang diminta untuk kalian buat ya. Nah, dari sini kita bisa lihat dari output ini kita coba bisa identifikasi terlebih dahulu ya. Baris pertama kita perhatikan di sini ada nama toko. Nama tokonya adalah Sumber Rezeki. Nah, nama toko ini bisa kita buat sebagai sebuah variabel atau konstanta ya. Kemudian ini sesuai dengan materi pembahasan kita minggu lalu di mana kita telah membahas cara mendeklarasikan variabel dan konstanta. Kemudian baris yang kedua, Jalan Raya Tengah nomor 80 Kelurahan Gedong. Ini juga bisa kita deklarasikan sebagai konstanta ya. Kemudian baris yang ketiga juga sama, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, kode posnya 13760. Ini juga bisa kita deklarasikan sebagai konstanta. Lanjut ke baris berikutnya, baris keempat di sini ada garis titik-titik. Nah, ini sifatnya sebenarnya opsional, kalian bisa buat sebagai variabel atau kalau kalian mau langsung tuliskan di layar, ini juga bisa. Tapi karena di sini kita perhatikan dia dipanggil berkali-kali, mungkin lebih hematnya kita bisa deklarasikan sebagai variabel. Oke, next. Lanjut ke baris kelima. Di sini kita lihat ada kolom nama, quantity, harga, dan total. Nah, untuk baris ini bisa langsung atau tidak perlu kita jadikan sebagai variabel, bisa langsung kita cetak outputnya ke layar ya. Nah, kemudian next ada baris lagi ya. Baris ini nanti bisa kita panggil ya seperti yang baris yang pertama. Nah, kemudian kita lihat di sini ada nama item pertama, luwak white coffee. Nah, berarti di sini dari sini kita sudah bisa tentukan bahwa kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel untuk item pertama. Kemudian begitu juga kita lihat di kolom berikutnya, kita perlu deklarasikan quantity untuk item pertama, kemudian harga satuan untuk item pertama, dan total untuk item pertama, total harga untuk item pertama. Di mana kita lihat di sini nilai untuk total item pertama ini nilainya kita dapatkan dari
operasi aritmatika antara kuantiti item pertama dikalikan dengan kuantiti harga pertama ya. Kemudian next lanjut kita lihat di sini ada item kedua namanya pop mie bakso 75 gram ya. Berarti di sini kita perlu mendeklarasikan lagi suatu variabel untuk item kedua. Kemudian kita lihat ada quantity untuk item kedua dan harga untuk item kedua. Selanjutnya kita lihat ada total untuk item kedua, di mana nilai dari total harga item kedua ini nilainya didapatkan dari kuantiti item kedua dikalikan dengan harga satuan item kedua. Next, selanjutnya kita lihat ada garis lagi. Nah, garis ini nanti kita cetak lagi menggunakan variabel yang sudah kita deklarasikan di awal. Lanjut ada subtotal. Berarti di sini kita perlu deklarasikan lagi sebuah item subtotal di mana nilai dari variabel subtotal ini didapatkan dari total harga item pertama ditambahkan dengan harga total item kedua. Baris selanjutnya kita lihat ada PPN 10%. PPN 10% ini didapatkan dari 10% dari nilai subtotalnya ya. Next, kita bisa cetak garis. Selanjutnya ada total quantity. Nah, berarti di sini kita perlu deklarasikan lagi sebuah variabel total quantity di mana nilai untuk variabel total quantity ini didapatkan dari quantity item pertama ditambahkan dengan quantity item kedua. Oke. Kemudian lanjut di sini ada total. Total ini berarti kita perlu deklarasikan juga di mana nilai dari total, variabel total ini didapatkan dari penjumlahan atau operasi aritmatika variabel subtotal ditambah dengan variabel PPN. Selanjutnya kita lihat di sini ada bayar. Artinya di sini kita perlu deklarasikan juga sebuah variabel dengan nama bayar di mana nilainya langsung kita tentukan sesuai contoh, nilainya langsung kita tentukan sebesar 140.000. Kemudian lanjut kita lihat ada kembali, berarti di sini kita perlu deklarasikan lagi sebuah variabel namanya kembali di mana nilai dari variabel kembali ini didapatkan dari operasi aritmatika variabel bayar dikurangi dengan total ya. Selanjutnya kita lihat ada garis dan kemudian ada keterangan barangnya sudah dibeli, tidak dapat ditukar atau dikembalikan, kemudian ada keterangan terima kasih. Nah, semuanya ini bisa langsung kita cetak melalui program tanpa perlu kita deklarasikan terlebih dahulu. Oke, baik, dari analisa program yang sudah kita lakukan di awal tadi ya, kita sudah mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang perlu kita deklarasikan. Baik, selanjutnya sekarang kita akan mencoba untuk membuat program sesuai dengan output yang diminta pada slide ya. Oke, baik, sekarang kita bisa buka program aplikasi Java-nya ya. Kalau kalian yang punya BlueJ silahkan dibuka aplikasi BlueJ-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah kelas baru ya. Di sini kita boleh kasih nama bebas ya. Kalian mau kasih nama kasir juga boleh. Oke, kita coba klik OK. Nah, selanjutnya akan terbentuk satu buah kelas baru ya. Di sini nama kelasnya kasir. Kemudian di sini kita bisa langsung double klik untuk masuk ke dalam Windows Editor ya. Template-nya juga bisa kita hapus. Kemudian di sini kita bisa langsung ketikkan, sebelumnya kita bisa berikan keterangan terlebih dahulu atau komen ya untuk mempermudah kita memahami program yang sedang kita buat. Oke.
Baik, di sini kita sudah buat komennya, keterangannya. Nah, selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan, kita bisa membuat atau kita bisa mendeklarasikan variabel-variabel yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Ya, seperti yang tadi kita bahas di awal, untuk nama toko bisa kita jadikan sebagai konstanta karena biasanya nama toko ini sifatnya tetap dan jarang berubah. Jadi kita bisa deklarasikan ia sebagai sebuah konstanta ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, untuk mendeklarasikan konstanta kita bisa menggunakan keyword final. Kemudian di sini kita deklarasikan selanjutnya tipe data yang digunakan adalah string, kemudian nama konstanta yang kita berikan adalah nama toko, kemudian sama dengan di sini adalah operator penugasan yang sudah kita bahas di awal tadi, kemudian nilai yang akan kita berikan kepada konstanta nama toko ini, nilainya yang kita berikan adalah toko sumber rezeki. Kemudian selanjutnya kita lanjut untuk mendeklarasikan konstanta alamat toko. Baik, di sini kalian bisa lihat kita sudah mendeklarasikan dua buah konstanta ya. Tipe datanya string ya, nama konstantanya alamat 1 dan alamat 2. Nilai yang diberikan masing-masing untuk alamat 1 Jalan Raya Tengah nomor 80, Kelurahan Gedong. Kemudian untuk konstanta alamat 2, nilai yang diberikan atau ditugaskan adalah Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian selanjutnya kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel ya, nama variabelnya garis ya. Tapi ini sifatnya opsional, kalian boleh deklarasikan atau bisa kalian langsung tuliskan outputnya di layar ya. Tapi saran saya karena kita pakai ini berkali-kali di dalam program yang kita akan buat,
lebih efisien kalau kita deklarasikan sebagai variabel. Selanjutnya, seperti yang diminta di output program, ya, kita perlu mendeklarasikan dua buah item, di mana untuk item yang pertama kita ketahui bahwa tipe data yang digunakan adalah string, ya. Jadi kita perlu deklarasikan menggunakan tipe data string, kemudian nama variabelnya kita beri nama variabel item 1. Nilai untuk variabel item 1 adalah luwak white coffee. Kemudian lanjut kita deklarasikan lagi quantity untuk item pertama, di mana kita ketahui nilai untuk quantity item pertama ini nilainya adalah 10. Kemudian next kita juga perlu deklarasikan harga satuan untuk item pertama, di mana kita tahu nilai dari harga satuan item pertama adalah 9.200, ya. Kemudian selanjutnya kita perlu deklarasikan juga total harga dari item pertama, di mana kita tahu nilai dari variabel total item pertama ini didapat dari operasi aritmatika dari quantity item pertama dikali jumlah harga satuan item yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya karena kita punya dua buah item, jadi kita perlu deklarasikan hal yang sama untuk item yang kedua, ya. Kalian boleh copy paste biar cepat dalam penulisannya. Oh ya, kalian di sini juga bisa tambahkan komen, ya, untuk kalian mudah dalam memahami program atau sebagai bahan dokumentasi dalam pemrograman kalian. Selanjutnya, sesuai dengan output program yang diminta, kita diminta untuk membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel lagi dengan nama variabel subtotal, di mana nilai dari subtotal ini kita dapatkan dari operasi aritmatika dari variabel total 1 ditambah dengan total 2. Selanjutnya kita deklarasikan satu buah variabel lagi yang namanya ppn, ya, di mana nilai dari variabel ppn ini kita dapatkan dari operasi aritmatika subtotal dikalikan 10 karena ppn-nya 10%, ya. 10 kemudian dibagi 100.
Selanjutnya kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel total quantity di mana nilai dari variabel total quantity ini kita dapatkan dari penjumlahan atau operasi aritmatika quantity item 1 ditambah dengan quantity item yang kedua. Oke. Selanjutnya kita perlu deklarasikan sebuah variabel total yang harus dibayarkan, di mana nilai dari variabel total yang harus dibayarkan ini kita dapatkan dari operasi aritmatika sub total ditambah dengan variabel PPN. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan lagi satu buah variabel. Nama variabelnya adalah bayar, ya. Seperti yang kita ketahui dari output yang diminta, kalau nilai dari variabel bayar ini sudah ditentukan di awal, ya, nilainya adalah 140.000. Jadi bukan dari hasil operasi aritmatika, ya. Kemudian kita kembali deklarasikan lagi sebuah variabel, nama variabelnya kalian bisa kasih nama kembali, ya. Untuk nilai dari variabel kembali ini kita dapatkan dari operasi aritmatika, ya, di mana kita dapatkan dari nilai variabel bayar dikurangi dengan nilai dari variabel total bayar. Oke. Nah, ini kalau sudah sampai sini berarti kita sudah selesai untuk mendeklarasikan masing-masing variabel yang ada atau yang kita ketahui dari output program yang diminta. Nah, selanjutnya, ya, setelah ini kita bisa lanjut ke proses untuk menampilkan hasil program melalui layar. Ya, di sini kalian bisa kasih komen lagi keterangan, ya. Di sini kita bisa pakai perintah system.out.println, ya. Yang pertama kali kita tampilkan adalah nilai dari konstanta nama toko, ya. Ini yang pertama kali akan kita cetak di layar. Kemudian biar cepat kalian juga bisa copy paste, tinggal kita ganti variabelnya alamat 1, ya. Kemudian kita ganti alamat 2. Oke. Selanjutnya kita cetak garis. Oke. Nah, selanjutnya untuk nama dari masing-masing tabelnya bisa langsung kita cetak. Jadi tidak perlu kita deklarasikan sebagai variabel, ya. Sini nama, kemudian kalian bisa menggunakan perintah backslash tab t, kemudian slash t, ini fungsinya sebagai tab, ya. Jadi kita mencetak beberapa tab ke kanan, ya. Kemudian di sini kita quantity,
Kemudian bisa kita tambahkan lagi tabnya biar lebih menjorok lagi ke kanan. Selanjutnya kita bisa cetak lagi garisnya ya. Nah, selanjutnya baru kita cetak nilai dari masing-masing variabel. Selanjutnya kita bisa cetak nilai untuk variabel-variabel yang termasuk dalam kelompok item pertama. Lanjut kita cetak untuk item yang kedua. Kemudian kita cetak lagi garisnya. Kemudian kita akan mencetak sebuah label subtotal. Kemudian kita gabungkan dengan nilai dari variabel subtotal. Kemudian di sini kita cetak lagi sebuah label ya yang tulisannya PPN 10% ya. Kemudian nilai dari label ini kita gabungkan dengan nilai dari variabel PPN. Selanjutnya kita cetak garis terlebih dahulu. Lanjut kita cetak sebuah label yang tulisannya adalah total quantity ya. Kemudian label ini kita gabungkan dengan nilai dari variabel total quantity ya. Lanjut kita cetak lagi ya, kita cetak lagi sebuah label yang kita kasih tulisan labelnya total. Kemudian label ini kita gabungkan dengan variabel total bayar ya. Kemudian kita cetak lagi sebuah label yang tulisannya adalah bayar.
Kemudian label ini kita gabungkan dengan nilai dari variabel bayar. Lanjut, kita cetak lagi sebuah label yang tulisannya adalah kembali. Kemudian label ini kita gabungkan dengan nilai dari variabel kembali, ya. Kalau sudah, kita bisa cetak lagi garisnya. Kita bisa cetak lagi sebuah baris. Kemudian di sini kita bisa cetak satu buah spasi, ya. Kemudian di sini kita bisa cetak keterangan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Oke, kemudian kita cetak lagi garisnya. Oke, ya, kalau sudah, berarti sudah selesai proses untuk menampilkan output di layar, ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses kompilasi. Di sini kita akan mengecek apakah terdapat kesalahan pada program atau tidak, ya. Setelah kita klik compile di sini, maka akan terdapat keterangan kelas compiled, artinya kelas sudah berhasil di-compile dan no syntax error, ya. Jadi tidak ada sintaks yang error. Oke, kalau sudah, kita bisa close untuk program yang sudah kita buat ini. Oke, nah sekarang kita sudah jalankan programnya. Nah, ini adalah program yang sudah kita buat sesuai dengan output yang diminta pada slide sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya ada tugas, ya, di Classroom. Kalian diminta untuk membuat sebuah program untuk menghitung rekapitulasi penjualan harian dari toko, ya. Untuk cara membuat programnya kurang lebih mirip dan sama seperti program yang kita buat hari ini, ya. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya dan langsung dikumpulkan pada hari yang sama. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.